Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita masuk ke bagian keenam ya di video trigonometri analitik. Oke, di bagian keenam ini kita akan bahas mengenai identitas trigonometri, teman-teman. Nah, kalau misalkan masih ingat di kelas 10, kalian semua pernah belajar identitas trigonometri, tapi yang sederhana. Nah, sekarang gimana kita akan membahas gitu ya, eh, lebih banyak lagi identitas trigonometri dan bagaimana cara membuktikan identitas trigonometri, ya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama kita mau bahas dulu nih apa sih identitas trigonometri. Ini buat ngingetin lagi aja ya. Jadi identitas trigonometri itu adalah suatu pernyataan trigonometri yang nilai kebenarannya sudah pasti dan tidak bergantung kepada nilai variabel apapun. Contoh, di sini saya ambil contoh itu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita udah familiar banget lah ya dengan rumus ini gitu ya, bahwa sin kuadrat X sama tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya pernyataan ini teman-teman, ini tidak bergantung dengan nilai X-nya. Mau berapapun nilai X-nya, maka hasilnya akan tetap sama dengan 1 gitu. Nah, inilah yang disebut dengan identitas trigonometri. Nah, contoh satu lagi misalkan yang ini nih, tangan X sama dengan sin X per cos X. Ya, tangan sama dengan sin per cos gitu ya. Nah, artinya tangan itu sampai kapanpun akan sama dengan sin per cos. Berapapun X-nya. Mau di kuadran berapapun X-nya, mau berapapun nilai X-nya, pasti tangan itu sama dengan sin per cos. Nah, ini namanya adalah identitas trigonometri, teman-teman. Ya. Nah, identitas trigonometri seperti ini sebenarnya yang bisa dibilang udah biasa lah ya, udah biasa kita bahas gitu ya. Nah, nanti ini bisa dijadikan sebagai modal untuk kita membuktikan identitas trigonometri yang lebih kompleks lagi. Nah, mungkin ada beberapa identitas trigonometri yang harus teman-teman ingat mungkin ya. Nah, boleh ini slide-nya di screenshot dulu buat pengingat. Nah, biasanya identitas trigonometri ini yang nanti akan teman-teman gunakan untuk melakukan pembuktian identitas trigonometri yang lebih kompleks lagi atau yang selainnya ada di sini gitu ya. Oke, nah kita akan belajar bagaimana sih cara membuktikan suatu pernyataan trigonometri atau identitas trigonometri. Nah, yang pertama adalah yang harus dipahami yaitu adalah tata cara membuktikan, teman-teman. Jadi cara membuktikan identitas trigonometri itu tidak sembarangan ya. Nah, yang pertama boleh, jadi kan kalau identitas itu ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Nah, boleh nanti caranya adalah kita menyederhanakan yang kiri sampai mendapatkan ruas yang kanan gitu ya. Oke, nah atau kita sederhanakan yang kanan sampai dapat ruas yang kiri. Jadi kita menyederhanakan kanan kiri. Boleh menyederhanakan yang kanan sampai dapat yang kiri, atau menyederhanakan yang kiri sampai dapat hasil yang kanan. Atau kita menyederhanakan dua ruas kiri dan kanan sampai mendapatkan hasil yang sama. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, larangannya cuma satu. Ya, kita lihat di nomor 4. Jangan mencampur kiri dan kanan. Oke, jangan mencampur kiri dan kanan. Dengan cara apa? Pindah ruas, kali silang, dan seterusnya. Karena kebenaran pernyataannya baru mau kita buktikan. Jadi belum tentu benar nih ya, belum tentu benar. Jadi kita harus mengerjakannya tuh per ruas. Mau ruas kiri dulu atau ruas kanan dulu. Gitu ya, jadi nggak boleh nyampur dulu nih. Oke, kita ambil contohnya gini. Oh, tips dulu nih. Untuk memudahkan pembuktian dalam trigonometri, teman-teman, ya. Jadi caranya adalah kita ubah semua dalam bentuk sin dan cos. Ya, jadi supaya memudahkan kita ubah semuanya dalam bentuk sin dan cos. Contoh apa? Misalkan kalau ada tangan berarti ubah jadi sin per cos. Kalau ada kotangan berarti ubah jadi cos per sin. Kalau ada sekan berarti ubah jadi seper cos. Ya, pokoknya ubah semuanya dalam bentuk sin dan cos. Mungkin akan lebih panjang, mungkin gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan sin dan cos ini, teman-teman semua akan lebih luas lah dalam menggunakan identitasnya gitu. Sebenarnya kan di slide sebelumnya kan ada identitas yang menggunakan sekan, kosekan, kotangan, dan seterusnya. Kalau hafal, bagus. Tapi kalau nggak hafal, maka teman-teman semua minimal bisa menghafalkan identitas yang berhubungan sama sin dan cos saja gitu ya. Tips yang kedua, oke, ingat baik-baik dengan manipulasi aljabar. Jadi manipulasi aljabar ini
harus teman-teman ingat gitu ya, untuk membantu teman-teman semua untuk membuktikan. Manipulasi aljabar seperti apa? Seperti pemfaktoran dan penguraian. Nah, contohnya misalkan yang seperti ini, misalkan ada A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Kemudian kalau A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau ininya minus berarti min 2AB plus B kuadrat. Nah, contohnya seperti inilah. Ya, ini adalah salah duanya saja gitu ya. Nah, manipulasi aljabar seperti ini yang mungkin nanti kita akan gunakan untuk pembuktian gitu ya, pembuktian di identitas trigonometri gitu. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Nah, di sini saya punya ada sebuah identitas trigonometri tan kuadrat X dikali cos kuadrat X dikali kosekan kuadrat X sama dengan 1. Nah, di sini kita akan membuktikan pernyataan ini tuh benar apa salah gitu ya. Nah, jadi cara membuktikannya adalah seperti tips yang tadi gitu ya, atau tata cara membuktikan yang tadi. Kita harus menyederhanakan bagian kiri sampai dapat yang kanan, atau menyederhanakan yang kanan sampai dapat yang kiri. Kalau kita ngelihat soal dari sini, berarti yang paling memungkinkan itu adalah kita menyederhanakan bagian yang sebelah kiri sampai mendapatkan yang kanan. Karena yang kanannya udah sangat sederhana, satu doang gitu ya. Oke, nah kemudian coba kita ubah untuk mempermudah ya, kita ubah trigononya ini menjadi sin dan cos gitu lah, biar nanti teman-teman semua lebih mudah atau lebih enak buat manipulasinya. Oke, sekarang kita ubah, kita lihat di sini kita punya tan kuadrat X, teman-teman. Kita ubah menjadi sin kuadrat per cos kuadrat. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Karena kita tahu bahwa tangan itu kan sin per cos gitu ya. Berarti kalau tan kuadrat berarti sin kuadrat per cos kuadrat. Oke, kemudian dikalikan dengan ini cos kuadrat, udah nggak usah diubah ya karena udah bentuk cos. Kemudian di sini ada kosekan kuadrat, ya kosekan kuadrat itu kan berarti 1 per sin kuadrat ya, 1 per sin kuadrat teman-teman. Nah, setelah ini jangan diapa-apain teman-teman. Jadi bagian kanannya ini kita anggap sebagai kunci jawaban. Oke, jadi jangan diapa-apain dulu. Kita lanjutkan bagian kirinya. Oke, ternyata di sini kita lihat ada yang bisa kita habiskan. Ini sin kuadratnya habis, kemudian cos kuadratnya juga habis. Maka bagian kirinya ini akan sama dengan 1. Dan ternyata itu hasilnya sama dengan bagian kanannya 1. Nah, disinilah berarti pernyataannya terbukti. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu cara untuk membuktikan identitas trigonometri. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Contoh yang kedua. Oke, nah kita lihat teman-teman di sini kita punya sin pangkat 4x dikurang cos pangkat 4x sama dengan 1 min 2 cos kuadrat x. Oke, ini teman-teman boleh mencoba dulu ya, di pause dulu videonya gitu ya. Boleh juga langsung menyaksikan videonya kalau misalkan bingung harus ngapain. Artinya kita akan selalu punya dua pilihan, boleh menyederhanakan sebelah kiri atau menyederhanakan sebelah kanan gitu ya. Nah, yang ingin saya tampilkan di sini adalah bagaimana caranya kita membuktikan ini dengan menyederhanakan bagian yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu adalah sin pangkat 4x min cos pangkat 4x. Karena ini lebih mungkin untuk disederhanakan atau lebih harus disederhanakan gitu ya, karena kan pangkat 4 gitu di sini. Oke, sekarang kita akan menggunakan manipulasi aljabar, teman-teman. Kita akan menggunakan rumus ini, A kuadrat min B kuadrat. Ini kan sama dengan A plus B dikali A min B gitu ya. Berarti kalau misalkan A pangkat 4 min B pangkat 4, ini akan menjadi A kuadrat plus B kuadrat dikali A kuadrat min B kuadrat. Jadi pangkatnya itu dibagi 2 gitu ya, untuk rumus ini. Oke, maka bagian yang sebelah kanan ini akan menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikalikan dengan sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Nah, seperti biasa bagian kanannya kita keep dulu teman-teman ya. Jangan diapa-apain. Pokoknya gimana caranya kita ubah bentuknya. Bagian yang sebelah kiri ini yang lagi kita kerjain ini tuh hasilnya harus sama dengan 1 min cos kuadrat X. Oke, sekarang kita lihat teman-teman, kita lanjutkan pekerjaan kita. Kita udah memfaktorkan gitu ya, kita udah memfaktorkan menjadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dikalikan dengan sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X
ini kan nilainya 1 teman-teman ya. Nilainya 1. Berarti boleh kita ganti menjadi 1 dikali sin kuadrat X min cos kuadrat X. Gitu ya. Oke, nah kemudian ini 1 kali ini udah nggak ngaruh lah ya. Nah kemudian kita akan gunakan identitas sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X, teman-teman. Kita tahu ya bahwa sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Jadi mau kita ubah nih. Sin kuadrat X-nya kita ubah dengan 1 min cos kuadrat X. Maka nanti ini akan menjadi 1 min cos kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Jadi yang bagian sin kuadratnya ini, teman-teman, berubah jadi ini. Kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri yang ini. Jadi sin kuadrat X-nya kita ubah jadi 1 min cos kuadrat X. Kenapa sih harus diubah menjadi seperti ini? Karena kita mengarahkan pekerjaan kita biar sampai ke hasil yang diinginkan, yaitu apa? 1 min 2 cos kuadrat X. Nah, setelah jadi seperti ini nanti bisa kita jumlahkan jadi 1 min 2 cos kuadrat X. Dan ternyata sama hasilnya dengan ruas kanannya, 1 min cos kuadrat X. Maka di sini hasilnya adalah terbukti. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya. Oke, gimana? Sudah bisa mulai memahami bagaimana cara membuktikan? Ya. Nah, artinya teman-teman membuktikan ini kalau dibilang mudah, bisa mudah, tapi ya kita butuh pemikiran juga, butuh kreativitas juga untuk membuktikan ini, gitu ya. Nah, artinya teman-teman semua akan akan lancar kalau semakin banyak latihan atau semakin banyak soal pembuktian yang teman-teman kerjain. Satu lagi ya, kita ambil contoh cos kuadrat X, cos kuadrat alfa dikali 1 tambah tangan kuadrat alfa sama dengan 1. Wah, gimana nih caranya? Oke, kalau kita lihat berarti kita akan menyederhanakan bagian yang sebelah kiri, kemudian mengubah tangannya menjadi sin berkos, ya. Jadi kita ubah semuanya dalam bentuk sin dan cos. Yuk kita mainkan, berarti cos kuadrat alfa dikalikan dengan 1 ditambah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Nah, gitu teman-teman. Ini kurungnya kita gedein aja. Oke. Nah, ini bagian yang sebelah kanannya kita anggap kunci jawaban teman-teman ya. Jadi kita diemin aja dulu. Ini kita kali pelangi ya, sifat distributif. Kalikan ke sini. Nanti di sini akan menjadi cos kuadrat alfa. Ya, ini kali sini jadi cos kuadrat alfa ditambah dengan ini kali sini jadinya adalah sin kuadrat alfa. Nah, kita tahu bahwa dengan identitas trigonometri yang tadi di awal, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka jawabannya adalah terbukti lagi. Ya, kelihatannya enak banget ya. Pokoknya intinya teman-teman semua harus banyak berlatih supaya bisa lancar mengerjakan pembuktian trigonometri. Ya. Oke, sebelum ditutup videonya teman-teman, seperti biasa ini ada latihan soalnya. Silakan buat teman-teman latihan di rumah setelah menyaksikan video ini. Dan kalau misalkan nanti bingung, ini kayaknya sih terbukti semua sih, gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya nanti boleh teman-teman lihat di Instagram Nitip Catatan, ya. Tapi jangan dulu langsung ke sana, kerjain dulu, cobain sendiri. Oke, itu aja teman-teman untuk trigonometri bagian yang ke-6, ya. Selamat belajar dan langsung kalau sudah mantap, sudah bisa langsung lanjut ke part 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.